Ya, selamat sore kembali teman-teman. Saya mau bahas tentang konsep alih belanja dan MLM. Apa sih bedanya, Pak? Karena saya memang pengalaman di dunia MLM itu 32 tahun. Saya pernah ikut di bisnis konsep MLM dari Amerika, MW, kemudian MLM lokal, kemudian MLM dari Cina, dan lain-lainnya. Saya juga bahkan membuat bisnis sendiri dengan konsep bagi berkah, di mana konsep bagi berkah itu sebenarnya mengusung produk-produk lokal, ya, bisa dikemas, dijual, dikasih brand untuk teman-teman kita yang levelnya adalah UMKM. Si UMKM-nya senang, si member saya senang, karena semua bisa berbagi mendapatkan uang dengan harga yang low price. Apa bedanya MLM dengan alih belanja? Secara struktur organisasi, MLM yang selama ini Anda ketahui dengan alih belanja, khususnya Atomi ini, sama-sama konstruksinya adalah MLM, multi level marketing. Konstruksinya adalah berjenjang. Kenapa? Dia dapat karir, dapat bonus, dapat reward dan lainnya. Itu memang bisa disamakan dengan MLM. Tapi yang membedakan adalah kalau MLM pada umumnya itu dia ada dua entry point. Pertama adalah yang disebut paket join. Pakai join mendapatkan hak usaha, free registrasi. Iya, tapi dia beli sejumlah produk. Di mana tujuannya? Nanti akan ada yang namanya bonus sponsor. Kalau Anda mensponsori orang satu paket, Anda berhak bonus sponsor. Bahkan kadang-kadang bonus sponsornya bisa sampai 30%. Ya, saya ambil contoh lah, Saya punya barang, harga reseller atau konsumennya 150.000 satu botol. Ada barang. Sementara saya buat konsep MLM 100.000 satu botol. Supaya dia resellernya dapat 50.000 margin. Tapi dari konsep tersebut, saya memberikan yang namanya bonus sponsor, yaitu 30%. 100.000 dikurang 30% adalah 70%. Kadang-kadang saya miris melihatnya, bahwa apa? Dia pada saat menjual 150.000, keuntungan dia langsung sudah 80.000. Sementara saya sisa 70.000, itu pun saya masih harus kasih bonus dan reward. Ya syukur-syukur sih kalau dia membangun networknya dengan bonus sponsor 30%. Tapi kan dia tidak bangun networknya. Dia cuma belanja, murah, nanti dia jual tetap 150. Nah itulah kesalahan di konsep multi level yang bonus sponsornya besar. Nah di bisnis alih belanja tidak ada bonus sponsornya. Ya Anda beli semua sama. Konsumen, customer, atau member semua harganya sama. Sama-sama 100.000. Nah tentu tidak ada bonus sponsor. Maka dia jual 70.000. Nah 70.000 itulah yang dibentuk dalam bentuk poin untuk membagi bonus-bonusnya. Jadi saya bilang bahwa produk MLM itu mahal betul. Apa yang kata orang mahal betul. Karena ada komposisi budget yang harus disiapin untuk membayar bonus-bonus kepada mitra-mitra di bawahnya atau upline-nya. Di antaranya mungkin ada bonus sponsor, ada bonus pasangan, ada reward. Itu 3 komponen bonus yang sering kali diulang-ulang. Di mana di konsep alih belanja, saya lihat struktur bonusnya ada 2, yaitu bonus pasangan. Jadi kalau ada omset, dan omset itu juga tertentu, kalau mau dapatkan besar, omset pribadi Anda besar. Ya. Maka Anda mendapatkan bonus pasangan besar kalau di bawah Anda punya pasangan. Begitu juga. Yang kedua adalah reward. Ya, sebagai ahli belanja, Anda mempunyai grup, ya tentu Anda diberikan reward. Menurut saya secara struktur itu 2. Kalau ada yang disebut bonus stokis, di MLM juga ada bonus stokis. Tapi biasanya kalau di MLM itu, kalau bonus stokis itu bisa diberikan, dipotong di depan. Atau bisa diberikan pada saat jadi poin. Tapi kalau di Atomi, dengan konsep alih belanja, itu ada lagi yang disebut bonus stokis. Itu wajar. Tapi sesungguhnya, konsep alih belanja itu secara struktur, saya lihat bonusnya cuma 2.
bonus penghargaan grup kiri dan kanan, bonus penghargaan pengembangan usaha Anda. Itu aja 2. Kalau di MLM bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Sebenarnya pemecahannya dari 3, yaitu bonus rekrut, bonus pasangan, omset kiri kanan, dan bonus reward atau penghargaan. Kalau di ahli belanja strukturnya biasanya cuma 2. Bonus belanja jaringan kiri kanan, dan yang kedua adalah penghargaan. Nah, kalau ada bonus tambah lainnya itu adalah additional ya menurut saya. Nah, tapi yang teman-teman harus ingat bahwa konsep bisnis MLM itu sangat berbeda esensinya dibandingkan konsep ahli belanja. Kalau konsep MLM itu didoktrin adalah Anda merekrut. Bahkan saya pernah mengalami ada konsep RO. Anda wajib RO. Kebanyakan nggak mau. Karena alasannya, kami nggak suka tutup poin. Karena untuk mendapatkan bonus harus tutup poin. Padahal konsep tutup poin atau RO wajib itu adalah untuk mendorong perusahaan harus tetap maju. Ya. Karena yang namanya merekrut itu terjadi stagnan. Dia akan pernah berhenti. Dia suatu saat pasti akan berhenti. Sudah bosen orang merekrut, dia pasti akan berhenti. Maka kebanyakan bisnis-bisnis multilevel itu berhenti di tengah jalan. Karena apa? Karena dia tidak bisa lagi merekrut orang. Dia melakukan promo supaya orang merekrut. Sementara persaingan bisnis MLM di Indonesia ini luar biasa banyaknya. Pada waktu kita memainkan peranan posisi belanja paket 300.000, persaingan kita yang 200.000, yang 100.000. Pada waktu kita bikin paket 100.000, persaingan kita yang 200.000, 300.000, 400.000 dan seterusnya. Jadi tidak ada yang tepat di dalam konsep MLM. Karena orang hanya berpikir, saya pengen jalankan konsep MLM, sekali merekrut, saya dapat selamanya kalau dia belanja. Lah kalau pemikiran saya sebagai orang yang merekrut seperti itu, orang yang direkrut akan berpikiran sama dengan Anda. Kenapa? Karena Anda tidak pernah belanja lagi, bahkan tidak pernah pakai produk. Yang ada minta produk gratis dari perusahaan. Maka mitra di bawah Anda akan melakukan hal sama. Dia juga akan minta gratis, minta support sama Anda. Nah, itu konsep MLM. Tapi kalau konsep ahli belanja, kalaupun upline saya memberikan saya produk, biasanya produk nyoba seperti kopi. Cobain kopi nih, cobain koyonya. Iya. Tapi nggak mungkin semua produk dicobain. Dia bilang beli dong. Nah, disinilah sebenarnya konsep ahli belanja. Yang dirubah itu adalah pola pikir. Sama-sama bisa dijadikan bisnis. Kenapa tidak? Kalau saya punya konsep ahli belanja, anggaplah saya seorang pemilik minimarket di Indonesia dengan modal 1, 2, 3 miliar. Anggaplah seperti itu. Saya taruh karyawan di situ, maka karyawan itu yang akan mendatangkan konsumen-konsumen ke toko minimarket saya. Tapi di sini tidak. Modal Anda kecil, hanya beli 1-2 produk saja. Ya kalau Anda memang hanya cukup modal itu, silakan. Anda boleh rekrut orang dengan modal yang sama. Syukur-syukur dia rutin beli, bukan hanya per bulan, tiap hari, ya. Tiap minggu dia belanja lagi. Kayak kemarin, ada seorang ibu, pada waktu dia di training tentang skincare, langsung dia beli hampir 2 juta. Saya punya 1.700.000, saya bisa dapat apa? Kemudian pada waktu kemarin dia di acara One Day Seminar, dia bilang, saya mau beli lagi ini. Banyak sekali yang saya mau beli. Nah, pada akhirnya nanti kita ketemu orang-orang yang memang mau belanja. Jadi kalau Anda merasa bahwa Anda sudah tahu bisnis Atomy, apalagi Anda cuma menyamakan itu adalah sama-sama MLM, menurut saya Anda perlu sekolah lagi lebih jauh. Anda perlu sekolah lagi. Tapi ada satu saja yang saya tahu adalah sebenarnya ya, Anda bukan tipikal orang sukses. Jujur saja. Kalau Anda menolak satu peluang, Anda termasuk orang yang bukan tipikal orang sukses. Mungkin Anda karyawan. Mungkin Anda ya cukup segitu aja.
Atau Anda bilang, ya sudahlah, sudah nasib saya, udah begini-begini aja. Anda bukan orang sukses. Tapi kalau Anda membuka pikiran, hati, ya, Anda membuka wawasan, Anda lihat banyak kok. Di YouTube-nya banyak banget, di medsos banyak banget. Anda pelajari. Apalagi di Bisnis Atom ini, untuk sekedar join itu gratis kok. Nggak ada yang salah. Setelah dapat akunnya, dapat PIN-nya, dapat akun ID-nya, Anda lihat saja. Banyak kok ya informasi yang Anda inginkan. Tapi setahu saya, perbedaan orang sukses dan orang bukan sukses. Orang bukan sukses itu menolak peluang pada saat ditawarkan. Tapi kalau orang sukses itu, dia langsung akan bilang, oke, saya akan ambil dan saya akan lihat, saya akan pelajari. Itu orang sukses. Semoga Anda paham. Kalau Anda suka dengan info saya ini, Anda klik, ya, like and subscribe. Kemudian kalau Anda mau bertanya, silakan hubungi saya di WA 0821 1158 9282. Jangan lupa, Opapo Atomi. Terima kasih.